Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita melibatkan internet, mulai dari berbelanja, belajar, hingga berkomunikasi. Namun, pernahkah kalian bertanya, kemana data pribadi kita pergi setelah kita mengisinya pada suatu aplikasi atau website? Nah, perkenalkan, nama saya Anastasia Dea Christina, dan hari ini saya akan membahas pentingnya pelindungan data pribadi konsumen dan mengapa hal ini sangat penting bagi kita semua. Nah, kalian tahu gak data pribadi itu apa? Data pribadi adalah setiap informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, meliputi nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, nik, hingga data biometrik seperti sidik jari dan juga wajah. Nah, data-data ini sangat bernilai karena menggambarkan identifikasi dan juga kebiasaan seseorang. Nah, masalahnya masih banyak konsumen yang belum sadar bahwa data pribadi itu sangat penting dan berharga. Kesalahan yang sering mereka lakukan yaitu mengisi data pada link atau situs yang tidak jelas, mengirim kode OTP kepada orang lain, dan mengizinkan aplikasi untuk mengakses data yang tidak diperlukan. Hal-hal kecil ini bisa menyebabkan data pribadi kita disalahgunakan. Data pribadi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, data secara umum, contohnya seperti nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga alamat email. Dan yang kedua, ada data yang lebih sensitif, contohnya seperti data keuangan, nomor identitas, dan juga data biometrik yang membutuhkan perlindungan yang lebih ketat. Jika data sensitif ini bocor, maka akan dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa sadar kita menyerahkan data pribadi kita sendiri. Contohnya seperti saat memesan makanan online, mendaftarkan akun media sosial, atau mengikuti giveaway dan kuis di internet. Nah, tapi sayangnya, tidak semua pihak yang mengumpulkan data tersebut memiliki keamanan yang baik, sehingga data kita bisa disalahgunakan. Kebocoran data pribadi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari serangan peretas, kelalaian perusahaan, hingga kesalahan pengguna sendiri. Nah, kebocoran ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penipuan online, pencurian identitas, penyalahgunaan data untuk pinjaman online ilegal, bahkan peretasan akun media sosial atau rekening bank kita. Nah, dampak-dampak ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga akan memberikan rasa yang tidak aman dan juga ketidaknyamanan bagi konsumen. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi kita. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir untuk melindungi hak konsumen di era digital. Dengan adanya undang-undang ini, maka data pribadi akan diakui sebagai hak yang harus dijaga dan juga dilindungi. Perusahaan sebagai pengelola data memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka wajib menjaga keamanan data, membatasi akses, dan juga mempergunakan data sesuai dengan tujuan yang ada. Kelalaian dalam melindungi data akan merugikan konsumen dan juga perusahaan itu sendiri. Tetapi selain mengandalkan perusahaan, konsumen juga harus aktif dalam melindungi data pribadi mereka sendiri. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan kata sandi yang kuat, tidak menyebarkan kode OTP kepada orang lain, dan juga lebih berhati-hati saat mengisi data di internet. Kesadaran akan digital ini akan menjadi kunci utama untuk mencegah kebocoran data. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi konsumen merupakan tanggung jawab kita bersama. Konsumen harus bijak, perusahaan harus bertanggung jawab, dan hukum harus ditegakkan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.